Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum mulai pemaparan materi pada PowerPoint kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan nanti bermanfaat dan barokah. Al-hadiniya wa kulli niyatin sholihah bisirul Fatihah. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Isna Nur Laili, Khoridatul Bahiyah, Vina Fitria Salma, dan saya sendiri Rihma Fikriana Farakin sebagai moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi pada kali ini. Di sini kami akan memaparkan materi mata kuliah kimia dasar tentang reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup. Dosen pengampu Sri Rahmania, Magister Pendidikan. Materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama ada reaksi redoks, yang kedua ada reaksi esterifikasi, yang ketiga ada reaksi transaminasi, yang keempat ada reaksi fosforilasi, dan yang terakhir ada reaksi karboksilasi. Kepada yang bertugas memaparkan materi, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita melangkah jauh mempelajari reaksi-reaksi yang sudah disebutkan tadi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia adalah proses yang biasanya ditandai dengan perubahan kimia di mana bahan awal atau disebut reaktan berbeda dari produk. Reaksi kimia cenderung melibatkan gerakan elektron yang menyebabkan pembentukan dan pemutusan ikatan kimia. Reaksi kimia di dunia nyata sangat mudah ditemui. Contohnya ketika membakar kertas. Kertas yang awalnya masih berupa lembaran putih, setelah dibakar maka kertas terlebur menjadi abu serta berwarna gelap. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi atau kecepatan pada reaksi. Nah, faktor-faktor ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. Yang kedua yaitu luas permukaan sentuh. Jika ada pencampuran reaktan yang terjadi dari 2 frasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi temperatur maka semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan meningkat. Yang keempat yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Tahapan reaksi kimia. Tahapan reaksi kimia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pemutusan ikatan. Proses pemutusan ikatan merupakan proses yang memerlukan energi atau kalor. Yang kedua adalah pembentukan senyawa transisi. Dan yang ketiga adalah pembentukan ikatan. Proses terbentuknya ikatan kimia antara 2 atom atau lebih dapat saling berinteraksi dan membentuk molekul. Untuk senyawa biomolekular, tahapannya lebih kompleks karena adanya elemental reaction. Tahapan yang pertama adalah tahapan inisiasi reaksi, dan yang kedua adalah pemutusan ikatan, yang ketiga pembentukan senyawa transisi, yang keempat pembentukan produk, dan yang terakhir adalah penstabilan energi. Pertama adalah reaksi redoks. Redoks, singkatan dari reduksi oksidasi, adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion, reaksi pelepasan oksigen, dan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi
menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion, reaksi pengikatan oksigen, dan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Contoh reaksi redoks dalam organisme yaitu terdapat pada proses fotosintesis dan respirasi. Pada fotosintesis, air dioksidasi menjadi molekul oksigen dan elektronnya digunakan untuk mereduksi karbon dioksida menjadi gula. Respirasi adalah kebalikannya. Gula atau molekul organik yang lain teroksidasi dan elektronnya digunakan untuk mereduksi oksigen dan membentuk air. Pada fotosintesis dan respirasi, transfer elektron tidaklah sederhana. Satu tahap reaksi tetapi melibatkan pembawa elektron yang membawa elektron dari satu pengantara ke yang lainnya. Dua pembawa elektron yang paling umum adalah NAD dan NADP. Yang kedua adalah reaksi esterifikasi. Apa sih reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan cara merefluk sebuah asam karboksilat bersama sebuah alkohol dengan katalis asam. Asam yang digunakan sebagai katalis biasanya adalah asam sulfat. Pembentukan ester melalui asilasi langsung asam karboksilat terhadap alkohol. Variabel yang berpengaruh pada reaksi esterifikasi yaitu suhu, perbandingan zat bereaksi, pencampuran, katalis, dan waktu reaksi. Contoh reaksi esterifikasi pada organisme terdapat pada struktur penyusun lipid. Lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Yang ketiga ada reaksi transaminasi. Apa sih transaminasi itu? Transaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino lain. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam birufat, alfa-ketoglutarat, atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino. Ada 2 enzim yang penting dalam reaksi transaminasi, yaitu alanin transaminasi dan glutamat transaminasi yang bekerja sebagai katalis pada reaksi berikut. Mohon dilihat pada reaksi kiri bawah. Di situ ada asam amino plus asam birufat bersifat reversibel menggunakan alanin transaminasi sebagai katalis menghasilkan asam alfa keto plus alanin. Yang kedua asam amino plus asam alfa ketoglutarat reversibel menggunakan glutamat transaminasi sebagai katalis menghasilkan asam alfa keto plus asam glutamat. Reaksi transaminasi ini bersifat reversibel, artinya reaktan menjadi produk dan produk dapat menjadi reaktan lagi menggunakan proses yang sama. Reaksi transaminasi ini terjadi dalam 3 keadaan. 1. Mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Yang kedua, transaminasi terjadi pada berbagai jaringan. Selain itu, yang ketiga, transaminasi juga terjadi di dalam sirkulasi darah akibat adanya kerusakan pada jaringan karena proses patologik. Sebagai contoh, SGOT, serum glutamic oxaloacetic transaminase, yang meningkat akibat infark miokard atau kerusakan otot jantung karena adanya sumbatan pembuluh darah yang mensuplai kebutuhan otot jantung. Iya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi fosforilasi. Reaksi fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat. Nah, proses kebalikan dari fosforilasi itu disebut defosforilasi atau pengurangan gugus fosfat. Mekanisme ini merupakan proses regulasi yang penting di dalam tubuh manusia. Dengan menambahkan atau mengurangi gugus fosfat ke dalam molekul seperti protein, itu dapat merubah sifat dari protein tersebut, termasuk merubah kondisi aktif menjadi tidak aktif ataupun sebaliknya.
Nah, proses regulasi sel yang melalui proses fosforilasi dan defosforilasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu mekanisme regulasi dari protein kinase C atau PKC. Sesuai dengan nama enzim di atas, kinase berarti enzim yang mengadakan reaksi fosforilasi. PKC adalah second messenger dan meneruskan sinyal di dalam sel melalui proses fosforilasi protein. Kemudian, jalur sinyal berikutnya yang berbasis reaksi fosforilasi itu ada MAP kinase. Kemudian yang ketiga, proses sinyal peradangan atau inflamasi juga merupakan regulasi sel yang terjadi dengan proses fosforilasi. Nah, faktor atau protein utama di dalam proses sinyal inflamasi adalah NF-kB. Bedanya, aktivasi NF-kB dilakukan dengan inaktivasi faktor IKB dengan fosforilasi. Jadi, fosforilasi IKB itu menyebabkan protein tidak aktif. Karena IKB adalah inhibitor dari NF-kB. Dengan inaktivasi IKB akan menyebabkan NF-kB menjadi aktif. Kemudian yang keempat, ada fosforilasi histon. Nah, sebuah contoh penting dari fosforilasi protein itu fosforilasi histon. Pada eukariota, DNA terkait dengan protein histon untuk membentuk kromatin. Histon fosforilasi memodifikasi struktur kromatin dan mengubah protein-protein dan DNA protein interaksinya. Biasanya fosforilasi terjadi ketika DNA rusak, membuka ruang di sekitar rusak DNA sehingga mekanisme perbaikan dapat melakukan pekerjaan mereka. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi karboksilasi. Karboksilasi adalah sebuah reaksi kimia di mana gugus asam karboksilat diproduksi dengan memperlakukan substrat dengan karbon dioksida. Nah, contoh dari reaksi karboksilasi itu dapat dilihat ada pada siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah reaksi gelap dari fotosintesis yang berlangsung di stroma tanpa memerlukan cahaya. Siklus Kelvin ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada fiksasi, kemudian yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Yang pertama ada fiksasi karbon. Karbon dioksida atau CO2 diikatkan ke dalam gula 5 karbon yang bernama RuBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, proses ini akan menghasilkan 6 molekul karbon yang sifatnya tidak stabil, sehingga akan pecah menjadi 6 molekul 3-fosfogliserat atau PAG yang memiliki 3 atom karbon. Kemudian yang kedua, reduksi. Untuk mengkonversi 3-fosfogliserat menjadi gliseraldehida 3-fosfat itu diperlukan NADPH2 dan ATP yang diperoleh dari reaksi cahaya. 6 molekul 3-fosfogliserat atau PAG yang memiliki 3 atom karbon yang telah terbentuk pada fase 1 itu masing-masing menerima fosfat dari ATP sejumlah 6 sehingga akan terbentuk 1,3 difosfogliserat atau PGAP sebanyak 6 molekul. Kemudian NADPH itu berfungsi untuk mereduksi 6 molekul 1,3 difosfogliserat atau PGAP sehingga menyebabkan lepasnya satu fosfat dan menghasilkan PGAL yaitu gliseraldehid 3-fosfat yang berjumlah 6 molekul. Kemudian yang ketiga ada regenerasi. Dari 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL yang dihasilkan pada fase reduksi, diambil 5 molekul untuk
regenerasi ribulase 1,5 bifosfat atau RUBP yang dapat membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 ATP untuk fiksasi CO2 dan 1 molekul sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Melalui 3 molekul karbon dioksida yang masuk ke dalam siklus, akan dihasilkan 1 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Di dalam melakukan sintesis gliseraldehida 3 fosfat, per molekulnya itu membutuhkan 9 molekul ATP dan 6 buah molekul NAPDH2. Nah, kemudian di siklus Kelvin ini didukung oleh reaksi terang dalam meregenerasikan NADPH2 dan juga ATP. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada presentator yang telah memaparkan materi-materi tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada organisme makhluk hidup bertujuan untuk mempertahankan kehidupan, di mana proses-proses ini memungkinkan organisme untuk tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan struktur, dan menanggapi lingkungannya. Saya rasa cukup pemaparan materi tentang reaksi kimia pada tubuh organisme. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.